Selamat datang di GCAF Podcast bersama saya Ruth Marbun dan bersama salah dua dari 10 kurator yang terlibat di GCAF 2025. Ada Mbak Windy Salomo. Halo. Dan ada juga Mas Mokhtar Sarman. Halo. Yes. Selamat malam, apa kabar? Baik. Apa kabar Utai? Baik. Cukup tidur, cukup makan? Yes. Oke, di depan saya ini ada dua insan kreatif yang tidak saja punya peranan penting dalam dunia visual Indonesia, tapi juga biasanya memakai beberapa topi sekaligus. Ya, perannya jamak. Mbak Windy adalah seorang art director untuk Art Hotel dan juga founder of Sal, sebuah galeri kontemporer di Indonesia, di Jakarta, di Jakarta Art Hub Ranuza tepatnya. Betul sekali. Dan Mas Mokhtar adalah CEO dari Juaraga. Dan juga the licensing guy, juga seniman yang aktif berpameran, banyak ya tanda ininya, sambungnya. Di GCAF juga memamerkan karya. Ada dua karya saya kebetulan. Saya artis wannabe lah. Wanna be lots of things. Kayaknya nggak terlalu suka tidur siang. Oke, jadi itu pasti hanya sepotek dari peran-peran Mbak Windy dan Mas Mokhtar dalam perjalanannya. Boleh share sama kita awalnya masuk ke dalam dunia visual dan kemudian bagaimana perkembangannya sampai hari ini. Mungkin bisa mulai dengan Mbak Windy, kemudian Mas Mokhtar. Yes. Oke, terima kasih Utai, thank you. Ya mungkin kalau boleh diceritakan pengalaman saya masuk ke dunia seni cukup panjang juga ya. Ceritanya cukup beragam tapi saya persingkat. Jadi waktu sejak 2007 saya bersama teman mulai mendirikan galeri di Jakarta Selatan. Kemudian berlanjut ada satu galeri lagi di Kemang waktu itu bersama beberapa teman juga. Lalu sepanjang itu saya tetap melakukan pekerjaan yang berbasis seni dan desain. Itu dari sejak sepanjang perjalanan bergaleri bersama teman-teman ini ya. Jadi memang sudah full time gitu masuk ke art industry, tidak hanya mengorganisir banyak pameran di galeri, tapi juga memberikan semacam service buat klien untuk membuat artwork, buat project-project interior dan arsitektur gitu. Lalu setelah dua galeri itu selesai, kemudian saya mendapat kesempatan di Art Hotel Group sebagai art director, sembari yang kantor sendiri juga berjalan gitu ya. Nggak terasa sih di Art Hotel saya udah 8 tahun ya, jadi perjalanan yang menyenangkan berarti ya, jadi nggak kerasa. Kemudian di 2020 pas Covid justru saya mendirikan galeri sendiri, Sal Project waktu itu di Bilangan Bintaro. Memang dari sejak sebelumnya memang sudah punya keinginan sih untuk mendirikan galeri sendiri yang adalah identitasnya saya sendiri gitu ya. Pemilihan senimannya, konteks pamerannya semua memang yang saya pikir ini saya banget gitu. Nah akhirnya terjadilah di 2020 di Bintaro, kemudian sekarang ada di Jakarta Pusat di Jalan Timur. Itu ya. Jadi selalu ada di jalur itu ya, Iya, konsisten. konsisten. Kemudian ya in between banyak kerjaan-kerjaan yang berkolaborasi dengan seni tentunya ya di project-project yang beragam sih. Gitu ya. Kira-kira itu sih. Mas Mokhtar, gimana nih? Kalau saya art by accident sebenarnya. Karena background saya ini sebagai designer. I was trained and studied as a designer. Kebetulan juga saya memulai profesi saya itu sebagai designer. Saya sempat 21 tahun di Disney. Start as a designer karena my background itu di product design. Oke, jadi desainer produk di Disney di produk. Oke. Ya. Tapi berjalan waktu karena saya juga punya background pendidikan di bisnis, akhirnya dari desainer transisi ke bisnis. Ya. Sampai di mana setiap hari ngitungin ya all about numbers ya. But by heart I'm a designer by heart. Akhirnya saya memutuskan supaya enggak to keep me sane. Akhirnya saya mencoba paint ya, mencoba media baru, explore new things. Sampai akhirnya I find my own style. Kayaknya
interesting juga nih. Iya, bagus loh. Ya, Saya ingat waktu itu karyamu keren loh. Kayaknya the only one yang pertama kali melakukan dengan media yang, Ya, kita coba berbeda ya. Jadi ya that's how it started. Karena memang sampai sekarang juga saya bersinggungan banyak dengan artis and designers in my line of work ya. Apakah itu di Juaraga, apakah itu di licensing guy. Jadi ya again I have a passion in design and art by heart. Wah, itu kualitasnya sangat jarang ya, creative brain sama business brain quite balance. Perlu les Betul. nih. So, menarik banget. So, dari tadi itu kan udah kayak kalian melakukan beberapa hal sekaligus nih sampai hari ini. Jadwalnya sangat padat pasti ya, kalender udah warna-warni itu isinya, meeting dan segalanya. Banget. Belum lagi urusan keluarga. Yes. So, ketika diajak oleh GCAF untuk menjadi salah satu kurator, apa sih yang jadi pertimbangan utamanya kayak untuk iyain nih di sela-sela semua kesibukan itu? Aku dulu, oke. Mungkin waktu ditawarkan langsung antusias sih bahwa wah boleh, karena memang dari awal berkenalan dengan GCAF dari tahun lalu itu sudah melihat gitu bahwa misi apa yang dilakukan GCAF itu mirip banget, inline dengan apa yang saya lakukan sebetulnya. Jadi dari pengalaman sebelumnya dengan beberapa galeri yang saya dirikan bersama teman-teman itu, salah satunya saya banyak banget berkenalan dengan seniman-seniman muda. Sebenarnya saya ingat kamu juga ada di dalam project Axis waktu itu ya, di Dialog Art Space kan di Kemang. Itu salah satu galeri yang kami bersama-sama ya. Jadi itu sangat mempengaruhi besar sekali di diri saya dalam memilih dan menseleksi pameran-pameran tentunya. Jadi seniman-seniman yang di umuran berapa gitu. Nah ini kebanyakan yang dari zaman itu kan umur muda ya, masa itu kamu juga di situ. Jadi waktu ditawarkan ini, wah ini benar-benar talent baru yang buat saya sangat excited dan sangat senang gitu melihat banyak sekali. Apalagi ini di luar dari ranah seni rupa, jadi ini ilustrasi gitu, ilustrator ya. Jadi buat saya itu suatu hal yang seru dan akhirnya saya langsung menerima ya. Dan selain itu karena saya juga ada di Art Hotel, jadi buat saya sangat cocok banget dengan misinya kita juga di Art Hotel yang adalah mempromosikan talent baru gitu. Kira-kira itu sih. Jadi ranah kebaruan ya. Yes, seniman talent muda yang buat saya ini menjadi saya ingin melihat kelanjutan dari mereka ini setelah ini kemana. Itu yang buat saya very excited. Mas Mokhtar? Kalau saya sebenarnya jadi kalau bicara dengan teman-teman di GCAF ya, kita sudah kenal lama ya, dari 2018 sebenarnya. Saya banyak diminta untuk menjadi advisor lah ya di dunia kreatif. Ya, pada waktu teman-teman GCAF ini mempunyai ide untuk buat GCAF ini, I was very excited ya, karena I think it's about time para artis kita itu perlu di-recognize, ya, perlu mendapatkan validasi karena kita punya, kalau boleh dibilang ya, not only Southeast Asia, bahkan mungkin di Asia kita gudangnya kreatif nih. Iya, sangat. Jadi jadi saya banyak memberi, banyak perpikiran lah, ya. GCAF ini kan bukan yang pertama sekarang. Dan memang pada waktu diminta untuk menjadi salah satu kurator, very open, yang very excited, apalagi panel-panelnya itu dengan Mbak Windy juga ya, that I'm highly respected in the art world ya. Dan but it's gonna be a challenge for me ya, karena it's not an easy job ya, we have to remain objektif juga ya. But again it's a very exciting program and exciting responsibility kalau saya bilang. So it wasn't even like no brainer ya untuk mengiyakan gitu ketika diajak, let's go. Of course. Oke, dengar-dengar ada lebih dari 700 submission yang masuk ke open submission GCAF. Betul. Itu gimana tuh proses nyotirnya? Jereng nggak? Visual fatigue nggak? What is the process? Please share with us. Amok duluan. I think, Silakan. 700 is a lot of work. Ya. Kalau dari saya
try to systemize it, try to break it down. Ya. Kita nggak bisa all 700 in one go. Seperti tadi bisa jereng kita. Apalagi karya-karyanya bagus-bagus semua. Yeah. Ya, so we need to have a system dari, kalau saya lihat dari beberapa angle, not only from the creative side, from the commercial side juga, Yeah. karena saya orang bisnis. Exactly. Ya. Kita, you have to have the point system, ya. Kemudian di break, kalau enggak, kecampur-campur kan, and then shortlisted, baru di review kembali. So it takes, jadi memang proses itu perlu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu ya Mbak Windy ya. Betul. Jadi ya it's a challenge ya. Kadang kita juga have to revisit yang kita coret, ya kan, we have to go back again ya. So tapi overall kalau dari saya karya-karya ini exceed my expectation. Saya rasa jika tahun ini dari segi kurasi, dari segi submission karya kalau saya bilangnya, kualitasnya higher than last year. That's my personal opinion. Betul. Berarti tahun lalu udah terlibat juga ya Mas Mokhtar? Tahun lalu kalau saya lihat secara overall, Okay. tahun lalu dibanding tahun lalu, kalau menurut saya tahun ini lebih baik. Okay. Iya, betul sekali sih. Jadi itu prosesnya pribadi dulu atau kemudian baru dibahas berkelompok? Sendiri kita. Iya, sendiri. Jadi dipilih 10 juri, tapi memang dibantu shortlist dulu. Kemudian kita mulai di brief lah, dan ini penjurian yang menurut saya, terus terang ini pertama kali buat saya, tapi seru juga karena disampaikan bahwa menjurinya tuh simple, udah dikasih sistem, jadi dengan sistem scoring aja. Yeah. Dan sebisa mungkin dengan personal personal taste dan juga honest aja gitu. Jadi itu yang membuat kita juga lebih mudah dalam memberikan skor. Dari sekian banyak itu memang kita perlu beberapa hari. Jadi saya juga ada, wah deadline-nya tanggal segini nih. Cukup sih waktunya. Jadi tapi karena sibuk dan lain-lain, jadi wah gue mesti cicil nih kayaknya. Jadi ini 20 dulu karena kan banyak ya, ratusan. Jadi sekian dulu satu hari bisa berapa nih nyelesaikan, melihat satu-satu PDF-nya, proposalnya itu kan cukup komplit ya. Mereka memang diharuskan memberikan tidak hanya secara visual artwork-nya, tapi apa yang akan mereka buat untuk merchandise itu udah lumayan cukup komplit gitu. Jadi itu juga satu-satu pelan-pelan gitu. Saya nggak tahu Mbak Windy, kalau sampai jereng sih lihat. Bener sih. Really. Makanya kita mesti balik lagi again and again, kita review lagi karena berubah ya. Scoring kita bisa yang kemarin gua skornya segini si A enggak deh gitu. Jadi kayaknya itu juga benar-benar kita sampai berapa kali itu sebelum kita submit ke panitia. Itu berubahnya kenapa tuh? Kayak tiba-tiba kepikiran terus kayak yang tadinya dicoret gitu tiba-tiba just appear in your mind. Iya gitu. Karena kita lihat ya pure art and aplikasinya kan. Betul. Kadang pure artnya bagus, tapi aplikasinya kok benar ya banget. That's the different thing ya. Again, as you said, kadang kita kepikiran, actually that's really nice ya. We can do it differently untuk di aplikasinya. Maybe banyak artis itu yang ada cara mengaplikasikan kepada produk-produk turunannya kan. Jadi, betul. so scoringnya itu jadi akhirnya kalau udah kepikiran, we have to balik lagi. gitu. Itu betul sih. Ya mungkin sama-sama nih, kita sebagai juri kan latar belakang beda-beda ya. Jadi kita juga punya penilaian tuh based on what-nya tuh beda-beda juga. Nah kalau dari sisi saya kan, saya tadi kan udah disampaikan di depan ya. Saya sebagai galeris, tapi satu lagi saya sebagai art director art hotel. Ini dua aplikasi yang beda banget. Jadi saya melihat dari dua sisi, kalau ini untuk di ranah contemporary art gimana, bisa nggak gitu. Tapi banyak juga yang saya melihat, ini bisa nih dibawa ke project-projectnya art hotel atau pameran di art hotel. Jadi penilaiannya beda tuh dalam saya menentukan, ini scoringnya apa, yang lain, yang satu lagi seniman ini scoringnya juga berbeda. Begitu sih. Jadi pertimbangan itu yang kadang bisa berubah-berubah ya. Ini bisa gue bawa ke sini, ini bisa ke sini. Jadi itu yang akhirnya sampai mantep baru. Udah deh, selesai nih. Scoring enggak selesai soalnya kalau kita pikirin terus ya. Kira-kira gitu sih. Jadi 10 kurator ini bekerja dengan sangat keras ya, memilah-milah bakat-bakat 700 bakat itu. So please
Please everyone come to GCAF 2025. Masih Yes. berlangsung sampai 5 Oktober. Dan there's special drops every week. So Yeah. it's a honor to even able to come ya, untuk Yeah, datang karena it's like bibit bobot bebeknya sudah dipilihkan. A lot of good work, a lot of fantastic Sangat, work. iya, betul banget. Jadi please come. Please. Betul. So pick Bisa some. jadi inspiration juga for you guys. Sangat, So- iya. Banyak banget ya dari variasi genre, gaya, produk kayak kalau bisa sih jangan cuma datang sekali. Kalau menurut aku ya, it's something that you come and see and like process, Yeah. kemudian come again if like visual art is your thing. So tadi kayak kata Mbak Windy gitu, ada 10 kuratan terlibat, masing-masing menawarkan perspektifnya masing-masing. Karena ini juga, ini aku jadi baru ngerti juga nih kenapa butuh 10 dan backgroundnya beda-beda banget. Ada musisi, ada festival director, ada aktor, obviously ada ilustrator. So itu ada proses menyamakan suara nggak sih dalam menentukan hasil terakhir, atau is it a scoring board like? Ya kita reveal scoring boardnya masing-masing di satu hari, diundang gitu, kita duduk bersama. Kemudian iya dengan panitia, kemudian ya dihitung benar-benar scoring numbers Oh, oke. gitu ya. Ya menarik sih, akhirnya ketahuan gitu siapa yang terpilih untuk bisa disertakan di dalam GCAF tahun ini. Jadi Gitu. proses scoring itu bikin dia Bukan untuk ya, mencari pemenang-pemenang ya, tapi memang seleksi, proses seleksi. Dan Everybody is a winner. Di Betul, sini, ya. betul Saya sekali, rasa betul tidak sekali. ada, I don't have any favorite. Ya, everything, the work yang kita pilih itu amazing. Malah some yang saya rasa was okay. Tiba-tiba pas saya lihat actualnya, was wow, this is amazing gitu loh. Iya, Jadi please come, you have to see it yourself. benar-benar itu bisa dua hal beda lagi tuh ya dari Karena kita lihat di PDF sama lihat aslinya itu sangat Beda berbeda. Iya, Ya, the betul experience, the feeling is very different. betul. That's art, right? Betul banget. Dan memang hasilnya terlihat beragam di tahun ini karena memang tadi hasil penjurian dari 10 juri yang berlatar belakang berbeda itu jadi memperkaya visual yang beragam di yang saat ini kita lihat di sini ya. Gitu. dan itu tuh agendanya beda-beda, selera Betul sekali. Dan yang seru adalah setiap juri harus milih champion loh. Nah, itu dia. Ingat gak? Kamu championnya siapa, Amok? I can't reveal it here. Lupa. Iya, jadi setiap juri harus milih champion dan champion ini udah pasti lolos seleksi gitu. Walaupun tidak semua juri ada yang memilih, itu bisa terjadi kan. Jadi kayak Kan golden cardnya. Iya, jadi udah pasti kalau si juri milih si seniman ini sebagai championnya, oh udah directly dia. Karena beda ya, masing-masing juri itu personalitinya beda. Betul banget. Backgroundnya Iya, that's the beda. thing. We choose the one that is connect to us more. Iya, lebih begitu jadinya. It Betul doesn't- sekali. It doesn't mean that is the best here. Bukan, Karena It should be biased. Beda-beda It ya, should be intensinya beda ya. Intensinya beda pasti. Betul. Saya ingat ada satu juri yang dia festival director. Jadi dia melihat seniman yang dia championin tuh yang dia bisa membayangkan ini akan terlibat di dalam proyeknya dia gitu. Yeah, Sama seperti yang saya pilih ya pasti Exactly, Amok yeah. juga. That makes sense. Kenapa 10? Bedol Betul. desa ya. Exactly. Berarti nggak ada proses musyawarah untuk mencapai mufakat ya? No. That Gak ada would be sih, semua like- numbers sih, Yeah, langsung that's good. clear ya, That's clear sih, betul. The importance of system. Betul banget. So oke, kita tadi aku menyebutnya seni visual. Seni visual itu sendiri kan sebenarnya luas banget ya. Ada yang bentuknya aplikatif, desain, grafis, interior, fotografi. Now platform digital yang itu lebih banyak lagi tuh subnya. Kemudian ada seni rupa gitu yang sifatnya lebih ekspresif gitu, lebih tidak linear. Sederhananya ada yang tradisional dan ada yang kontemporer. Ini Betul. pertanyaan untuk Mbak Windy. Apa tuh? Menurut kamu posisi ilustrasi itu ada di mana sih? Nah ini menarik. Karena kamu sebagai galeris. Betul. Nah, kenapa saya antusias waktu itu diminta untuk menjadi juri? Karena buat saya contemporary art itu udah sangat cair ya. Jadi dengan visual yang seperti apapun, kita udah bisa embrace itu sebagai visual art, sebagai art ya. Ilustrasi aja sekarang seperti sekarang yang kita lihat ya, ini ada art gitu. Tapi memang kita punya praktik yang berbeda ya di ranah seni rupa ya, itu tentu sekali. Nah tapi dari sekian banyak teman-teman ilustrator yang berpameran saat ini di GCAF, itu justru saya bisa melihat, wah ini seru nih, ada yang mungkin
kita tidak biasa memamerkan karya-karya ilustrasi ya kalau di galeri ya. Tapi saya justru melihat ada satu yang menurut saya bisa sebetulnya. Tadi kita baru bahas ya waktu di depan, kita harus lakukan sesuatu yang berbeda, right? Nah, justru yang saya pilih sebagai champion saya waktu itu adalah dia benar-benar ilustrasinya itu benar-benar dari medium yang klasik, yaitu drawing. Jadi drawing kalau di dalam dunia seni sebenarnya sering juga kita memamerkan ya, tapi ini benar-benar pure drawing yang dengan pen, yang juga sebenarnya jarang di galeri memamerkan ya. Tapi saya bisa membayangkan karya-karya yang bukan saja si seniman ini ya, tapi dari semua yang saya lihat ada banyak sekali yang saya bisa perhatikan ini benar-benar punya potensi banget untuk kita bawa ke ranah contemporary art. Asalkan memang teman-teman muda ilustrator ini punya tanda kutip mentor sih. Jadi itu yang buat saya menarik gitu, bahwa kalau mereka punya visi atau niat sampai ke arah ranah seni rupa ya, sebenarnya cari aja teman-teman di seni rupa yang bisa membantu. Tapi memang ada juga yang memang mereka sudah visinya adalah memang mereka sebagai ilustrator bekerja untuk brand barangkali ya. Jadi memang udah beda misi ya, itu juga nggak salah ya, justru silakan memilih jalur yang nyaman ya masing-masing gitu. Jadi ya saya rasa sangat-sangat bisa berpotensi dari teman-teman di sini untuk bisa nyebrang gitu ke ranah contemporary art. Karena ini aja udah kontemporer kalau menurut saya, iya kan? Seru. Kamu sudah menjawab pertanyaan yang belum saya tanyakan. Oh, oke. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk Mas Mokhtar nih. Kamu kan juga sebagai salah satu pelaku dan penggiat IP intellectual property yang juga lagi seru-serunya dan salah satu perkembangan di era yang baru ya untuk dunia visual. Which means you have a very sensitive eye in looking at potentials. Seperti kamu tadi juga bilang di awal, again sudah menjawab sebelum ditanyakan. Elemen apa yang sangat penting dan atau yang menarik perhatian kamu saat you are going through the submissions or someone's portfolios? In your experience, what's the most important ones? What I'm looking for sebenarnya yang saya lihat itu is a storytelling. Ya, apalagi kalau kita bicara perihal IP, storytelling I think is the most important thing. Yang saya lihat itu kalau melihat suatu karya itu, what is the story behind this? Walaupun tidak ditulis, ya tidak ada ceritanya. Saya kalau lihat itu saya bisa ngebayangin, saya mesti ngebayangin ini ceritanya seperti apa nih. Ya, storytelling not only has to relate. Karena gini, saya nggak bisa melihat storytelling itu sebagai salah satu yang relate dengan saya langsung. Karena kalau kita bicara commercialization, storytelling ini relate-nya ke siapa? Apakah ke itu anak-anak, apakah ke itu remaja, women, atau more mature people. Jadi saya mesti lihat dulu kira-kira ini cocok masuknya di mana. Dan how the storytelling relate to them. Ya kan? And then baru saya lihat how to commercialize it. Sebelum komersial, how to improve it, ya, and how to commercialize it supaya bisa dibuat ekosistem. Saya pikir udah jauh nih, ya kan. Apakah itu jadi merchandise, apakah itu jadi game, apakah itu jadi lot of the things that karena kita bicara IP ya. How can it support this IP? Karena ini pengembangannya kesananya. Itu yang saya lihat pertama. Okay. Jadi kacamata kita berbeda kadang-kadang ya. Itu serunya. But again, some works ya, it's just purely beautiful, gitu loh. And it kadang-kadang saya lihat itu it touches me as a personal. Ya kan? Nah itu saya nggak lihat commercialization-nya, but how it relates to me personally, ya kan, how it can pada saya lihat itu this is what I like gitu loh. But necessarily can be commercialized. Ya, jadi again you have to have different head. Berarti beda penilaian, beda fungsi juga, beda peranan gitu ya. Absolutely. And I think we all should have that different hats. Karena karena gini, kalau kita bicara art dan kita bicara design or IP, it's totally different thing. Ya kan. When you talk about art, you can't be commercialized. Ya, karena it's pure art. Ya kan? So it has to touch you. Kalau kita bicara udah IP, itu udah beda. Itu udah commercial. Iya betul banget. Sebenarnya itu mempengaruhi saya juga, apa yang kata Mas Amok tuh benar.
mempengaruhi saya dalam penjurian bikin scoring juga sih, karena saya terbiasa dengan art. Jadi pertama yang saya pilih itu adalah harus, kan it should please the eye, dan menurut saya ini harus menyenangkan mata saya dulu gitu. Jadi itu number one yang saya harus salah satunya. Kalau Mbak Windy mata dulu nih. Iya, visual. Jadi harus clear gitu dari estetik, teknik pasti sih. Tapi kalau dia tekniknya jago, tapi buat saya komposisi, warna, estetiknya ini personal ya, bukan saya, ya saya pasti akan pilih yang lain gitu. Jadi itu again beda-beda juri, makanya sangat seru sih, beragam sekali bagaimana approach dalam memberi skor. Itu karena punya personal ini juga taste dan punya honest feelingnya kita masing-masing. Ini gue nggak suka sih, jadi tentu gue akan skornya beda sama yang ini, yang oh ini gue suka banget nih gitu. Jadi seperti yang tadi Amok bilang, begitu sih. Apa sih ilustrasi yang baik itu kalau boleh definisikan untuk Mbak Windy? Kalau oke, satu hal teknik udah pasti ya, ilustrasi yang baik. Tapi again tadi kan saya ngomong dari sisi personal side saya ya. Jadi saya pasti melihat salah satunya juga tema atau mungkin storytelling terlalu lebar, tapi ini tema, misalnya kalau itu cukup ada sisi positifnya, saya pasti pilih itu ketimbang yang ini buat saya terlalu dark ya. Itu juga personal taste. Nah, lalu teknik number one, tapi bagaimana secara visual itu ada perpaduan dari kekuatan selain teknik adalah estetik, komposisi, dan juga warna. Itu buat saya komponen yang penting sih dalam saya memilih. Karena saya juga sangat dekat dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbasis seni itu yang membutuhkan komponen ini nih, yang sangat diperlukan dan sangat erat gitu. Jadi itu juga yang membuat saya dalam penentuan skor itu basis itulah yang saya sedasar itulah yang saya pakai gitu. Message penting nggak? Ya tadi misalnya positif message. Kalau ada sisi yang buat saya ini nggak terlalu kena nih, mungkin terlalu ada sisi negatifnya, mungkin secara visual juga menggambarkan sesuatu yang seperti itu, ya saya pasti nggak pilih. Itu saya ya. Tapi yang lain ada yang tidak begitu ya. Jadi itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar sih. Silakan aja gitu. Mas Mokhtar, ilustrasi yang baik itu sama nggak dengan ilustrasi yang keren untuk kamu? Ya, seperti Mbak Windy tadi bilang, there's no right or wrong. Betul. Kalau saya lihat, I look for element of surprise. That's it. What makes this interesting? What connects me? Tapi I always look for element of surprise, that little details. Ya, saya ini agak OCD soalnya, I like details. Ya. So bagus dong. Yeah. That's good. So there's element of detail, element of surprise here and there. But the overall, it has to look effortless. Sometimes things that simple doesn't mean it's simple to do. Betul The banget. process takes a long time. The process has to, ya inilah apa namanya. Saya melihat it's just effortless. It's so simple, so easy to understand. It connects. It has a element of a surprise here and there. But the process, I know that is kalau gue disuruh buat sih Not easy ya. Yeah. Very So complicated. So again, it's just a personal taste. Everybody has their own betul personal banget approach and personal taste. Iya betul. Simple is the hardest ya. Exactly. Sangat exactly. ya, benar banget. A lot of Belum editing, tentu ya. self-editing. Betul banget. So tadi kan ada berarti kalian berdua punya golden card nih tadi, seniman, artis dan ilustrator yang kalian pilih yang pasti lolos itu ya. We're not saying names, but can you like share the quality of that artist that you choose that makes you like, okay, we have to give him this or her this? Kalau dari sisi saya tadi cukup menjelaskan tentang teknik yang disampaikan oleh si champion ini, drawing. Benar-benar drawing, very basic dan menurutku itu adalah medium yang paling sederhana banget gitu. Tapi kok dia bisa menggambar dengan menampilkan visual yang sangat kontemporer kalau menurut saya. Jadi dari medium yang sangat basic itu menghasilkan sesuatu yang very contemporary, itu buat saya wah ini bisa banget nih
saya udah ngebayanginnya jadi jauh gitu. Oh nih kalau kenalan terus bisa memberikan ngobrol gitu ya, pengen tahu dia gimana sih, mau kemana habis ini dan sebagainya. Sangat senang kalau bisa memberikan kesempatan untuk bisa do something gitu in the Berarti future. jika pada email baru masuk. Ntar bisikin ya siapa namanya. Of course. Kalau Mas Mukhtar. Saya terus terang saya agak lupa which artist it is, but I remember the feeling. Yeah, I do remember tell. the feeling. Yeah, I remember that when I look at the the works, it transport me to a different era. Oh, nice. Yeah. So it brings me there, and it's the feelings that you get is very Betul sih. different gitu loh. And itu kebawa kepikiran terus gitu loh. So again I that's all the qualities that I'm Yeah. looking for. Oke. Betul. Jadi kalau ini bisa bisikin nggak nih? Masih ingat nggak nih? Bisa nanti keliling. Ingat nama. Ada, next question is, so tadi kita udah mention sedikit ya, kayak, and I agree with that, like all eyes are on Asia now, like it's the future, ekonomi, kreatif, Betul banget. we are gonna be the future if we can handle it well. Apa potensi atau daya tawar terbesar menurut kalian dari ilustrator di Indonesia or Southeast Asia? But let's talk about Indonesia. What would you say our biggest potential and proposal to the world? Kalau saya melihatnya dengan event ini jika ini sih udah bisa berpotensi masuk di dalam peta, at least kita ngomong Southeast Asia ya, Yeah. peta event-event ilustrasi ya. Yeah. Karena dari tahun pertama, kedua, ketiga kita tadi sudah disampaikan terlihat jauh lebih baik, improve, dan pilihan dari pesertanya juga sangat beragam. Dan saya yakin banget ilustrator dari negara di luar Indonesia pun pasti akan kepengen banget ikut serta ke dalam event JICAP berikutnya ya. Terbukti dari yang masuk gitu, dari entry yang masuk banyak sekali, bahkan sampai ke Eropa kok. Dari Eropa ada yang datang juga. Jadi luar biasa ya. Jadi menurut saya dengan sebuah event seperti ini aja itu udah bisa menjadi satu persembahan yang luar biasa sih buat Indonesia to the world gitu. Especially yang paling dekat lah dari Southeast Asia dulu kemudian ke Asia gitu. Jadi as a brand JICAP dengan eventnya sih very potential untuk grow bigger and ya bisa kemana-mana nih saya rasa ya. Gitu sih. The platform itself udah offering so much. Betul sekali. Kalau saya, same question right? Kalau saya nggak mau lihat potensi. Ya. Saya mau lihat sebenarnya challenge. Ya. That was my next question. Oke. No, please do. Oke, kalau kita bicara potensi, mungkin tadi Mbak Winnie sudah sampaikan semua. I think potential is big. Yeah. Tapi I want to put a challenge to Indonesian punya artists untuk lebih progresif dalam arti try something new gitu loh. Ya, jangan takut. Yeah. Betul. Keep using the same medium. Iya, betul. Gini, apalagi kita sekarang di dunia digital, right? Oh iya, benar sih. We have AI and all that. I encourage atau I challenge the local artists. Bilangnya bukan not to embrace the technology, but to have a love affair with technology. So it's beyond that. Iya, betul sih. So how you can relate? How can you take it to the next level? Yeah. Gitu loh, push it. Gitu loh. Banyak yang terlalu di comfort zone. Yeah. Try something new. Iya. So would you say like how will you encourage it dalam artian menggunakan teknologi dan kanal-kanal ini in terms of like in promoting or producing the work itself or like forget about promoting. Yeah, I'm talking about just putting So it making in the your work. work. Okay. Yeah, putting in your Producing. work. Yeah, try something new. Try new medium. Promotion will go by itself. Gitu Yeah, loh. Kalau hasilnya memang wow, something new gitu loh, ya kan. Iya. Yes. It will promote itself. Like with your experience and knowledge, mungkin ini sedikit pertanyaan yang bersifatnya meminta masukan. Like ketika misalnya artisnya menggunakan medium-medium yang sifatnya konvensional, and then to meet that digital, to meet that technology part, how would you suggest? Karena kayak
from my own experience dan juga beberapa teman-teman kan suka bukannya nggak mau tapi kayak nggak tahu nih gitu Understand. titik Okay. temunya. Try to collaborate. Ya, saya selalu bilang don't work in your own silo, gitu loh. Try to Iya, collaborate, ya kan. Most of the artists, including myself, itu gaptek banget, gitu loh. Ya, No way. Ya, Ya, Mas Mokhtar really nggak mungkin bad. No, gaptek no, deh. no, really bad. So try to collaborate dengan yang spesial di Di ahli situ. ini. Iya, iya. Ya, collaborate. But I'm sure they also open to Pasti. this kind of thing, ya kan. Yang dimana sebelumnya pakai Canvas, try different platform. Oh, vice versa. Yang biasanya pakai digital, try to do it Iya, on conventional conventional, way. iya. So it doesn't have to be all Yeah. digital, all technology, but it could be the other way around. The idea of the exchange and the Yes. of like multidisciplinary. Iya, new media. Yeah. Terus so tadi juga sebenarnya udah sempat ke-mention ya harapan buat apa ya ilustrator-ilustrator yang sudah ikut dalam GCAF. How would you see how would they benefit after GCAF? Selain tadi seniman Ya, tamu. betul. Seniman yang tadi yang kayaknya akan dapat email setelah GCAF. But like Iya. how would you see that? How would you see? Oh, sangat. jadi sebenarnya GCAF ini buat saya melihatnya very strategic untuk dia bisa bikin event seperti ini. Dan dia sangat juga menggandeng banyak salah satunya dengan juri dari latar belakang berbeda-beda, tapi juga tentu partner-partner GCAF juga dari banyak apa ya latar belakang ya background. Jadi memang tugasnya in a way kayak tugasnya GCAF juga. Oh, habis ini mau dikemanain nih ilustrator ini ya? Karena that's why dengan tempat seperti ini, event seperti inilah GCAF mencoba mempertemukan ya banyak pihak, baik dari brand, dari orang seperti kita nih ada di sini dan tentu berharap akan terjadinya kolaborasi gitu. Jadi berkelanjutan gitu. Tapi setelah itu ya buat saya melihatnya GCAF di saat itu setelah terjadinya kolaborasi ini ya itulah kayak ada PR selesai di satu step ini gitu ya. Karena itu yang memang diharapkan juga akan terjadi di semua peserta ya, sehingga bisa mendapatkan kesempatan what's next from here gitu, abis ini gitu. Nah jadi kalau dari sisi saya udah pasti apa yang saya punya, apa yang saya ruang-ruang pamer yang saya bantu kelola itu juga pasti akan menjadi satu tawaran untuk teman-teman peserta di sini yang saya melihat ada beberapa yang sudah saya bisa ini kayaknya masih bisa dibawa ke mana nih gitu. Nah dan tentu pasti ada pemikiran lain dari teman-teman juri juga pasti akan dibawa ke masing-masing ininya ya industri dan kegiatan-kegiatan mereka masing-masing begitu sih. Kalau Okay. Ya, ini lagi sorry, Yeah. the power of collaboration tadi seperti yang dibahas tadi ya. Jadi itu adalah kolaborasinya kami ini untuk peserta GCAF. This is a right platform again to sell and introduce your product. Yeah. Ya kan kalau saya balik lagi kan commercial, ya kan. Tapi the most important thing this will benefit the artist is how they can look other people's work. Other artists' work. Ya, get inspired. Ya. Yeah. For non-artists or artists wannabe, ya untuk teman-teman yang nonton, this is a place where you can get inspiration Betul. from. Ya kan, you can learn the different technique, the different style, ya Yeah. kan. And again, as an artist, push it gitu loh. This is, again, it's a learning platform Betul sih. and sharing. Of course. betul Sharing sekali. is caring. and for the audience. Exactly. Benar-benar. For the audience, menurut Yeah. Mas Mokhtar, like Yeah. for someone who work a lot in the commercial industry, how does it benefit the audience? Well, this is art. This is art, ya kan. Anybody would definitely benefit from art. Ya kan? Flat rate ya. Especially emotionally, Yeah. ya kan. Again, for the art lovers, gini. This is not only for the art lovers. This Iya, is for betul sih. everybody. Justru nggak sih? Like, Yeah. let's Public. not be Yeah. like the same pool Yeah. again and the You Iya. don't same have pool an art again. expert to come here. Yeah. ya kan? Betul sekali. This- Berbeda. everybody have art in their themselves ya. Yeah. Jadi this is a place where you can see people's work, ya kan. Yeah. See amazing work, ya kan. And support local artists. Yeah. Iya, iya. Betul. So
Yes, please. Again, seru banget soalnya Iya. nggak nggak selalu dapet akses mendengar dari pihak-pihak di belakang layar gini ya. Maksudnya all the hard work, all the perspective of it, dan sebagai mungkin aku seseorang yang pernah berpengalaman di berbagai sisi tembok itu. Thank you so much for sharing Sama-sama. It's our Thank you. pleasure. Thay. perspective. Thank you for the hard work going through. Oh, I'm telling you, it's not a hard work. It's really enjoying. It's a pleasure. Bener, See bener, all bener. this amazing work. It's a opportunity of a lifetime. Come on, Iya, kapan lagi betul. kita Yeah. bisa, you know. Iya, betul. Melihat Yes, karya yang keren-keren. It's only gonna get even more exciting next year. Absolutely. Pasti, yes. Hopefully, it's Looking gonna be forward. much bigger. Mungkin 1.500 submission. That would be great. That would be great. It means like everybody is like Yeah. triggered, like Jangan cuma 3 weekend, saya taruhnya bisa 6 weekend. Tempatnya lebih besar. Oh. Ya. 30 Iya dong. kurator. Bener. Okay, so yes, please come to GCAF 2025. Not only because we're asking, tapi juga for the experience itself, to Yeah. again support the ecosystem. Seperti aku bilang kemarin juga kayak, who do we have except for each other? Especially today, I think it's very important to support each other. And dan kalau datang dan pembelian di atas 2 juta bisa mendapatkan payung cantik GCAF. And if you pay with BCA, you get cashback up to 50,000, 50.000 rupiah. Tapi tanya di booth. Apart from that, thank you so much. See you around. See you next year. Thank you, Thank you. Thay. Yeah, Thank thank you. you. Thank you. Sama-sama. Support local Thank you artists. Yes. untuk yang mendengarkan. Okay. Bye. Bye.